Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Yuli. Kali ini dalam kupas tuntas soal USP tahun 2021. Ya, jadi ini adalah merupakan bagian pertama. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas 5 soal terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama diketahui sebuah grafik fungsi, kemudian fungsi yang tepat untuk grafik tersebut adalah, ini langkah yang pertama, kita lihat dulu titik-titik yang diketahui. Titik yang pertama di sini adalah 0,2, sedangkan titik yang kedua adalah 1,4. Di sini untuk y-nya adalah 2, untuk x-nya adalah 1. Kita misalkan dulu f-nya adalah kita gunakan ini y-nya, berarti 2 pangkat n. Kalau kita merumuskan bahwa grafik tersebut dengan rumus fx sama dengan 2 pangkat n, maka kita harus uji dulu. Untuk x sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 nilainya adalah 1. Padahal di sini nilai untuk x sama dengan 0, y-nya adalah 2. Berarti karena kita punya bilangan pokok 2 itu harus dipangkatkan berapa agar hasilnya tetap 2? Jawabannya adalah 1. Berarti kalau di sini sudah ada 0, harus ditambah dengan 1. Nah, berarti rumus yang kita tentukan di awal yakni 2 pangkat n ini salah. Kita tambahkan di sini dengan 1. Kan ceknya 2 pangkat 0 tambah 1 berarti 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 2. Sini benar ya. Kemudian kita cek kembali untuk titik yang satunya lagi, yakni x sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 1 ditambah 1. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kita lihat di sini benar, hasilnya adalah 4. Berarti bisa kita simpulkan bahwa fungsi yang tepat untuk grafik di atas di sini adalah f(x) sama dengan 2 pangkat n ditambah 1. Ini adalah jawaban untuk soal kita yang pertama. Oke, kita lanjutkan pada soal yang kedua ya. Dari gambar tersebut diketahui sebuah fungsi logaritma dengan rumus y sama dengan 3 log x. Ini penulisan 3 log x-nya seharusnya y sama dengan 3 log x. Seperti ini ya, seharusnya yang benar. Kemudian, jika nilai yang diperoleh adalah min 2, maka x yang memenuhi fungsi tersebut adalah, kita tinggal masukkan saja. Diketahui y sama dengan 3 log x. Berarti y-nya sudah diketahui min 2. Min 2 sama dengan 3 log x. Kemudian kita rubah bentuk menjadi bentuk eksponen. Di sini bilangan pokoknya 3. 3 pangkat min 2 sama dengan x. Karena di sini pangkatnya negatif, berarti 1 per 3 pangkat 2 sama dengan x. Sehingga x diperoleh hasilnya adalah 1 per 9. Jadi jawabannya di sini adalah 1 per 9. Oke, sudah ketemu ya, gampang sekali kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya di sini diketahui fx sama dengan setengah log x kuadrat min 3 dikurangi setengah log x ditambah 1, dan grafik fungsi f tersebut memotong sudut-sudut berapa. Ini ditanyakan dengan memotong sudut x. Cara suatu grafik atau fungsi akan memotong sudut x itu jika fx-nya atau y-nya sama dengan 0. Berarti bisa dituliskan di sini fx sama dengan 0. Sekarang kita tuliskan fx sama dengan setengah log x kuadrat min 3 dikurangi setengah log x ditambah 1. Kemudian di sini fx-nya dengan 0. Kita samakan dulu bilangan pokoknya. X kuadrat min 3 dikurangi setengah log x ditambah setengah log setengah. Oke, jadi di sini kelihatan ya bahwa nilai dari satu ini sama dengan setengah log setengah. Oke, kita lanjutkan. Di sini semua bentuknya sudah sama, yakni dengan bilangan pokok setengah. Berarti bisa kita sederhanakan log x kuadrat min 3 karena dikurangi, berarti di sini dibagi, kemudian ditambah dikali. 0 sama dengan
setengah log X kuadrat min 3 per 2X. Oke, selanjutnya kita rubah menjadi bentuk eksponen X. Berarti bisa dituliskan setengah pangkat 0 sama dengan X kuadrat min 3 per 2X. Setengah dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 sama dengan X kuadrat 3 per 2X. Kita kalikan silang menjadi 2X sama dengan X kuadrat 3. Kita pindah ruas sehingga 0 sama dengan X kuadrat 3 atau di sini min 2X min 3. Kemudian kita faktorkan karena di belakang min berarti 1 plus 1 min. X kuadrat diperoleh X kali X, 3 diperoleh dari berapa kali berapa yang selisihnya 2. Jawabannya di sini adalah 1 kali 3. Oke, sehingga diperoleh X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Sekarang kita lihat ya. Di sini syaratnya adalah yang pertama kan ada bentuk setengah log X kuadrat min 3. Berarti ini harusnya tidak boleh negatif, berarti X kuadrat dikurangi 3 harus lebih dari 1 bentuk log. Kemudian syarat yang kedua tadi memiliki 2 bentuk log, berarti yang satunya adalah X. Ini syaratnya juga sama, berarti X ini juga tidak boleh negatif. Nah, kita lihat X yang kita peroleh tadi yang 3. Padahal di sini sudah jelas bahwa X-nya tidak boleh negatif. Berarti yang ini, yang X sama dengan min 1, itu jelas tidak memenuhi. Ya, jadi kan ini tidak memenuhi. Sehingga jawaban faktornya dengan sumbu X adalah 3. Ya, oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya. Nah, diketahui dua buah titik tersebut merupakan hubungan penyelesaian dari sistem persamaan. Di sini langkah pertama adalah selesaikan dulu sistem persamaannya. Ketahui Y min X sama dengan 7. Itu bisa dirubah menjadi Y sama dengan X ditambah 7 untuk persamaan 1. Kemudian persamaan yang kedua, X kuadrat min 2X min Y sama dengan 3. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan yang kedua ya. Berarti X kuadrat dikurangi 2X dikurangi X plus 7 sama dengan 3. Sini X kuadrat dikurangi 2X dikurangi X itu berarti min 3X, kemudian dikurangi 7. Jadi 7 sama dengan 3. 3-nya pindah ruas, berarti X kuadrat dikurangi 2X min 7 plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya X kuadrat dikurangi 3X min 4 0. Kita faktorkan seperti biasanya karena di belakang min ini X kuadrat diperoleh X kali X, 4 diperoleh dan 1 kali 4 yang sama dengan 3. Oke, sehingga diperoleh X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan di sini adalah nilai A ditambah, di mana A itu adalah X yang pertama, B itu adalah X yang kedua. Berarti ini A sama dengan 1, ini C sama dengan 4, sehingga A ditambah B sama dengan min 1 ditambah 4. Hasil akhirnya 3. Oke, selanjutnya di sini adalah soal yang terakhir. Diketahui fungsi pendapatan dirumuskan dengan Px sama dengan A-1x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dan fungsi pengeluarannya adalah Qx sama dengan 3x-1, maka agar selalu untung nilai A-nya haruslah berapa?
Oke, konsepnya kita tuliskan terlebih dahulu, yakni untung akan diperoleh jika pendapatan kurangi dengan pengeluaran itu bernilai positif. Jadi untung harus positif. Kemudian ini harus positif ya. Artinya pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Oke, sekarang kita tuliskan untungnya di sini adalah untung sama dengan pendapatannya, kita tuliskan A-1 X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 dikurangi dengan pengeluarannya, yakni 3X minus 1 disederhanakan menjadi A-1 X kuadrat plus 2X dikurangi dengan 3X, kita peroleh hasilnya di sini adalah min X, kemudian 3 dikurangi 1 plus 4. Kemudian syarat agar untung ini tadi harus positif, maka di sini ada dua macam syarat. Yang pertama, A-nya harus lebih dari 0. A ini adalah koefisien dari X kuadrat, di mana di sini A-nya adalah A-1. A-1 lebih dari 0, berarti A harus lebih dari 1. Kemudian syarat yang kedua di sini adalah diskriminannya di sini harus kurang dari 0. Ya, berarti X kuadrat dikurangi 4AC itu harus kurang dari 0. B nya adalah 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali A minus 1 kali C nya kurang dari 0. 1 dikurangi 4A kali 4 berarti 16A min 4 kali minus 1 kali 4 berarti 16 kurang dari 0. Kita tuliskan 16A ditambah 17 kurang dari 0, berarti ini 16A kurang dari 17, sehingga A karena negatif harus dibalik ya tandanya, hati-hati, ini 17 per 16. Nah, sekarang perhatikan syarat pertama, A nya harus lebih dari 1, kemudian syarat yang kedua, A nya harus lebih dari 17 per 16. 17 per 16 dan 1 ini ternyata 17 per 16, sehingga irisan dari keduanya diperoleh kesimpulan bahwa A nya yang harus dimiliki agar untung yakni 17 per 16. Jadi A nya harus lebih dari 17 per 16. Ini jawaban untuk soal yang terakhir. Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Bisa diulang kembali apa yang sudah saya sampaikan. Ketemu lagi kita pada part selanjutnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.